Sahabat anak-anak, bertemu lagi dengan Ibu Isti Indartanti. Pelajaran sekolah Sahabat kita berjudul Bersedia. Ayat hafalan 1 Petrus pasal 4 ayat 10. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Poin penting pelajaran kita melayani Allah dengan lebih baik ketika Ia mempersiapkan kita untuk melayani. Apa reaksi pertamamu ketika diminta untuk menolong orang yang lain? Apakah engkau dengan segera mau melakukannya? Atau apakah engkau harus mengetahui seberapa banyakkah pekerjaan itu? Apakah reaksimu bergantung pada siapakah yang meminta pertolongan itu? Bayangkanlah reaksi dari Petrus dan Yohanes. Udara pagi yang dingin berembus menerpa wajah orang dari suatu kelompok yang sudah lelah, sementara mereka mempersiapkan diri untuk mengadakan perjalanan menuju kota yang lain. Yesus dan ke-12 muridnya baru saja menghabiskan hari di Betania, di rumah Simon yang menderita penyakit kusta. Ia menyediakan suatu pesta untuk menghormati Yesus atas kesembuhan yang luar biasa yang telah didapatnya. Di pesta ini, seorang wanita membasuh kaki Yesus dengan menggunakan rambutnya. Para murid masih tetap berusaha untuk mengerti apa yang akan Yesus katakan tentang kejadian itu. Ketika semua makanan yang enak dan persekutuan telah selesai, kelompok itu bersedia untuk kembali berjalan. Waktu berjalan dengan sangat singkat dan mereka harus segera sampai ke Yerusalem. Mereka perlu untuk bersedia merayakan hari Paskah yang akan tiba dalam beberapa hari lagi. Paskah merupakan suatu saat untuk mengingat Allah yang telah melepaskan bangsa Israel keluar dari Mesir. Seekor lembu disembelih bagi setiap keluarga Israel. Karena darahnya yang terdapat di ambang setiap pintu mereka, maka malaikat kematian telah melewati rumah mereka. Bisa kita baca dalam Ibrani pasal 11 ayat 28. Hari setelah Paskah merupakan hari perjamuan roti tidak beragi. Itu adalah pengingat akan saat yang sama karena mereka tergesa-gesa sehingga tidak memiliki cukup waktu untuk memberi ragi pada adonan roti mereka. Kita bisa baca dalam Keluaran pasal 12 ayat 7 dan pasal 13 ayat 3 sampai 10. Tuhan, kemanakah Engkau ingin agar kami pergi dan mengadakan suatu persiapan untuk merayakan Paskah bagimu? Tanya para murid yang sangat merindukan perayaan itu. Haruskah berbeda tahun ini dengan yang dilakukan pada tahun yang lalu? Ya, Paskah kali ini akan menjadi sangat berbeda bagi siapapun yang merayakannya daripada waktu-waktu sebelumnya. Kata Yesus dengan penuh kesedihan. Bayangan penghakiman dan kematiannya melintas di benaknya. Aku memiliki sebuah rencana untuk perayaan khusus ini. Petrus dan Yohanes, aku ingin agar kalian pergi ke kota pada hari ini. Setelah kalian memasuki pintu gerbang, kalian akan melihat seorang laki-laki yang biasa membawa sebuah ember besar berisi air. Ketika kalian melihat orang itu, maka ikutlah dengan dia. Kata Yesus memberikan petunjuk. Tetapi ingatlah hal ini. Segera setelah orang itu masuk ke dalam rumahnya,
pergilah bersama dengannya dan mintalah untuk menemui pemilik rumah itu. Katakan kepadanya bahwa guru mau mengetahui ruang manakah yang telah dipersiapkan baginya dan bagi murid-muridnya untuk makan pada saat Paskah nanti, sambung Yesus. Segera setelah ia menunjukkan ruang paling atas yang telah dipersiapkan itu, pergilah dan adakanlah persiapan untuk mengadakan Paskah. Petrus dan Yohanes segera berlari menuju kota seperti yang dikatakan oleh petunjuk Yesus. Ketika mereka berdiri di pintu gerbang sambil menunggu, Petrus yang pertama berbicara memecah kesunyian. Yohanes, marilah kita bagi dua akan tugas yang harus dilakukan, saran Petrus. Pasti, aku tidak melihat adanya masalah dalam hal itu. Kalau engkau mengetahui tempat terbaik untuk memperoleh anggur yang terbaik dan yang tidak difermentasikan, mengapakah engkau tidak pergi membelinya untuk pelayanan ini? Tanya Yohanes sambil menawarkan sebuah rencana. Baiklah Yohanes, engkau sangat baik terhadap orang-orang. Engkau mungkin dapat menjumpai seseorang untuk membakar roti yang tidak beragi. Jadi, mengapakah engkau tidak melakukan hal itu? Tanya Petrus. Hal itu baik untuk aku lakukan. Hanya sesaat kemudian, seorang pria dengan ember di bahu kanannya berjalan mengitari sudut itu. Tuan, kalian pastilah adalah pengikut dari guru yang besar. Orang asing itu berkata dengan keraguan-raguan. Aku telah diberikan petunjuk untuk membawa kalian kepada pemilik dari rumah kami, sambung pria itu. Ya, kami adalah pengikut Yesus, dan kami bersedia untuk pergi bersamamu. Cukup tunjukkanlah jalannya kepada kami, jawab Petrus. Mereka segera berjalan dengan tergesa-gesa, sementara pria itu menuntun mereka berjalan dengan cepat menuruni lorong, berbelok ke kiri dan kemudian ke kanan untuk menyusuri kota. Petrus dan Yohanes mengikuti orang itu dengan dekat. Tunggulah sejenak di sini dan aku akan menjumpai majikanku, kata pria itu memberikan petunjuknya. Tidak lama kemudian pemilik tempat itu datang. Guruku ingin mengetahui di manakah ruangan yang engkau telah persiapkan baginya untuk mengadakan perayaan Paskah, kata Petrus dengan penuh perhatian. Marilah aku tunjukkan ruangan itu. Ruangan itu berada di lantai paling atas dan harus menaiki tangga, jawab pemilik tempat itu. Petrus dan Yohanes mengikuti pemilik tempat itu ke dalam sebuah ruangan luas yang paling atas. Tempat itu bersih dan nyaman, dan di sana tersedia cukup tempat bagi semua murid-murid untuk makan makanan perayaan Paskah ini bersama dengan guru mereka. Petrus dan Yohanes memiliki suatu permulaan yang baik untuk mempersiapkan apa yang telah diminta oleh Yesus untuk mereka laksanakan.